Di video ini saya akan mengerjakan UTS saya mata kuliah aplikasi komputer. Untuk pertanyaan pertama, tutorial struktur organisasi otomatis dengan Word. Oke. Untuk pertama kita harus memblok semua tulisan yang ingin kita buat ke struktur organisasi. Setelah itu, Ctrl C, lalu kita ke Insert, kemudian pilih Smart Art. Nah, di Smart Art ini banyak pilihannya. Di sini kita pilih hierarki, kemudian banyak bentuknya. Di sini saya memilih bentuk yang pertama. Lalu oke. Nah, di type your text ini kita klik Ctrl A, lalu Ctrl V. Nah, di sini langsung keluar tulisan yang kita Ctrl C tadi. Oke. Beginilah cara membuat struktur organisasi otomatis dengan Word. Kemudian pertanyaan nomor kedua, tutorial otomatis ke dalam tabel. Oke, sebelum kita masuk ke dalam tabel, kita harus menghitung dulu berapa kolom dan juga berapa baris. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 12 baris. Di sini juga setiap kata diberi tanda koma. Oke, pertama kita blok terlebih dahulu, lalu pilih ke Insert, pilih Table, pilih Convert Text to Table. Nah, di sini sudah tertera kolomnya 6 dan juga barisnya 12. Nah, di other ini kita pilih koma karena setiap kata spasinya ada koma. Kita oke kan? Oke, sudah jadi, otomatis masuk ke dalam tabel. Ketiga, membuat formula. Nah, di sini pertama kita letak dulu kursornya tepat di kotak hasil. Lalu setelah itu kita pilih layout, kemudian formula. Nah, di formula ini kita masuki rumus untuk mencari jumlah, yaitu sum leaf. Kenapa kita pilih leaf? Karena kotak hasil tepat berada di sebelah kiri. Kita oke kan? Lalu setelah itu mencari rata-rata seperti tadi, balik ke formula. Lalu untuk rumus rata-rata adalah average. Caps lock. Kita ganti above jadi leaf. Oke kan? Oke, setelah itu mencari nilai terbesar. Rumusnya max. Jangan lupa untuk ganti ke leaf. Baru nilai terkecil, rumusnya min. Baru klik OK. Nah, sudah selesai. Baru setelah itu membuat surat massal. Nah, untuk membuat surat massal ini, yang pertama kita harus mendownload file yang ingin kita jadikan surat massal, yaitu ada NIP, alamat, nama, dan juga jabatan. Oke, untuk yang pertama kita letak kursornya tepat di samping NIP, kasih spasi, lalu pilih My Links, kemudian select Recipients, kemudian Use and Exiting List. Nah, di sini kita pilih file yang ingin kita buat menjadi surat massal. Di sini saya pilih NIM ganjil karena NIM saya ganjil. Open, lalu OK. Nah, kemudian pilih Insert Merge File. Untuk pertama NIP. Nah, tepat di barisan NIP, kemudian nama, pilih nama, kemudian alamat, lalu yang terakhir jabatan. Nah, setelah semuanya masuk, pilih review result. Nah, nampak langsung NIP untuk yang pertama
namanya, alamatnya, dan juga jabatannya. Untuk mempercepat kita agar langsung siap semuanya tanpa membuat ulang lagi, tinggal pilih finish merge, edit individual dokumen, lalu oke. Nah, semua sudah tertera dari nomor 1, nomor 2, nomor 303 sampai 310. Itulah cara membuat surat massal secara otomatis. Tugas yang kelima yaitu membuat daftar isi secara otomatis. Nah, di sini saya sudah mendownload dokumennya. Lalu kita pertama-tama harus menambah slide-nya atau lembarannya, yaitu insert blank page. Nah, sudah ditambah 1. Kemudian pilih ke view, pilih navigation pane untuk bisa melihat lembarannya, baru page. Nah, sudah nambah 1 lembarannya. Sini nampak dia semua file yang kita download, lembar-lembarannya. Oke. Kemudian ke heading. Nah, di sini yang pertama yang harus kita buat yaitu memblok bab 1. Balik ke home. Lalu kita pilih heading 1. Oke, langsung masuk dia yang sudah kita blok tadi ke dalam headings yang ada di sini. Kemudian setelah itu pendahuluan masih sama di heading 1. Kemudian latar belakang ini termasuk heading 2, tapi kita klik kanan lalu update heading 2 to my selection. Nah, sudah masuk. Lalu setelah itu 1.2 masih sama di heading 2. 1.3 masih sama di heading 2. Lalu 1.4 di heading 2. 1.5 juga di heading 2 sampai 1.6. heading 2. Lalu untuk bab 1 pendahuluan pilih heading 3, tapi kita klik kanan lalu update heading 3. Nah, nampak di sini bab 1 pendahuluan. Lalu untuk bab 2-nya juga ke heading 3. Bab 3-nya juga di heading 3. Bab 4-nya juga di heading 3. Bab 5 juga di heading 3. Lalu bab 6 juga di heading 3. Sudah selesai untuk bagian bab 1, kita lanjut ke bab 2. Balik ke heading 1. Lalu landasan teori balik ke heading 1. Nah, untuk persediaan ini kita klik paling kanan bawah lalu grade a style. Nah, di sini kita buat sub bab 2 karena sudah masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Klik sub bab 2. Modif. Lalu pilih style based on-nya ini kita ganti jadi heading 2. Lalu kita cek sudah pas Times New Roman, tapi kita harus ngeklik ini karena tulisan tadi berbentuk tebal. Lalu kita oke kan. Nah, sudah nampak 21 persediaan sudah masuk. Kemudian itu, nah di manajemen ini kita blok, kita ambil
heading 4, tapi kita update. Nah, kalau di manajemen persediaannya 2.1.1. Untuk ini juga ke heading 4 yang tadi. Lalu ini juga yang tadi. Ini juga heading yang tadi. Lalu sampai ini juga heading yang tadi. Nah, untuk 2.1 model simulasi, kita balik ke persediaan 2.1 tadi, yaitu yang ini, subbab 2. Nah, jadi dia nampak perbedaannya. Yang ini lebih condong ke kiri dan ini ke kanan. Oke, setelah itu bentar. Untuk model kita pilih heading 5, di update. Terdapat dia 221. Oke. Lalu dua-duanya kita buat di heading 5 lagi. Untuk 223-nya masih sama. Nah, untuk 2.3 ini simulasi Monte Carlo kita balik ke 2.1 sub 2. Nah, jadi dia nampak perbedaannya. Ini yang pertama, ini yang kedua, lalu ini yang ketiga. Oke, lanjut. Ini masih sama. Mungkin typo 2.4, cuman di situ jadi 2.3. Kemudian ini juga bilangan acak 2.5. Karena kalau dia balik ke 2.3 gak ada sambungannya, jadi bisa jadi itu typo. Jadi dia ke 2.5 dan 2.4. Oke, setelah semuanya masuk ke dalam heading, kemudian pilih setelah semuanya masuk ke heading, kita pilih references, kemudian table of contents. Nah, di sini kita pilih, bentar, kita harus letakkan kursor di dalam peak pertama. Oke, balik ke table of contents, pilih yang pertama. Nah, semua sudah masuk ke sini. Di sini kita tinggal ganti ke daftar isi, balik ke home, pilih jenis tulisan yang sama, pilih warna, dari sini kita pilih hitam biar sama, lalu klik daftar isi. Oke. Nah, sudah jadi. Untuk membuktikan bisa atau tidak kita melihatnya, kita tinggal letak di sini lalu klik enter. Nah, masuk dia. Masuk langsung ke pendahuluan, ke page yang kedua. Kita coba lagi untuk yang ini 9, lalu klik enter.
Nah, masuk dia ke dua landasan teori, nomor baiknya 9. Itulah cara membuat daftar isi secara otomatis. Tugas keenam yaitu membuat presentasi menarik menggunakan PowerPoint. Nah, langkah pertama kita buka PowerPoint terlebih dahulu, baru pilih New Blank Presentation. Nah, untuk menghilangkan klik to add title, kita blok terlebih dahulu, lalu kita delete. Nah, setelah sudah hilang, masuk ke insert, kemudian snap. Pilih bentuk yang bulat, terus Ctrl C, tekan, tuh kita lepas. Nah, seperti ini. Nah, untuk lingkaran ini kita bisa mengubah warna, klik format, kemudian snap fill, more fill color untuk warna yang lebih banyak lagi, klik standar, kemudian pilih warna yang menurut kamu cantik, kemudian oke. Nah, kemudian klik snap outline untuk menghilangkan garis di pinggirnya. Nah, kemudian save effect, klik present, pilih yang kedua. Lingkarannya sudah jadi. Kemudian untuk memberi nomor dalam lingkaran, kita klik insert, kemudian word art, kita klik. Sebelum itu kita pilih dulu jenis hurufnya. Lalu warna, makanya saya pilih warna putih, kemudian satu. Nah, seperti ini jadi. Terus kita geser ke dalam lingkaran tersebut. Nah, untuk menyatukan lingkaran dan juga angkanya, kita tinggal memblok seperti ini, lalu format, klik group. Nah, lingkaran dan angka satunya sudah menyatu. Kemudian untuk memperbanyaknya lagi, kita tinggal klik kontrol lalu di drag. Nah, seperti ini sudah jadi 6 lingkaran. Nah, untuk merapikan jarak antara lingkaran, kita tinggal ngeblok, lalu klik snap fill, maaf, bukan snap fill, tapi link. Klik link, lalu link top, kemudian link lagi, pilih distribute horizontal. Oke, jadi kemudian kita geser ke tengah. Kemudian untuk mengganti warnanya, kita pilih lingkaran, kita klik lagi, lalu pilih snap fill lagi, pilih more fill untuk warna yang lebih banyak. Ini saya pilih warna hijau. Nah, seperti ini. Nah, untuk menggantinya tinggal klik lingkarannya, kita ganti angka 2. Oke, begitu sampai seterusnya. Kemudian saya ganti angka di dalam.
Nah, sudah seperti ini. Lalu kita duplikat slide yang ada di pertama dengan cara klik kanan, lalu pilih duplikat slide. Jadi sudah ada 2 slide. Nah, untuk slide yang kedua, kita ganti backgroundnya menjadi background gradasi. Caranya, kita klik bagian luar slide, klik kanan, lalu format background. Lalu setelah itu kita pilih Gradis Fill. Nah, di sini ada tipenya yaitu linear, angle-nya tetap 90. Nah, untuk gradient topnya kan ada 4. Nah, kita delete 2, kita hanya perlu 2 saja. Nah, 2 warna. Kemudian kita buat warnanya menjadi gradasi. Sini saya buat biru. Lalu untuk yang di bawah saya pilih warna seperti ini. Jadi dia warnanya gradasi. Kemudian kita kembali ke insert, kembali ke snap, pilih segi 4 tumpul. Nah, kemudian seperti membuat lingkaran tadi, klik Ctrl tahan, baru lepas. Baru setelah itu kita kembali ke insert, klik snap lagi, lalu pilih segi 4 tumpul. Nah, di sini kita buat di sini. Nah, untuk di ujungnya ini kita bisa mengatur jika kurang naik atau gimana. Seperti ini. Lalu kita gambar lingkaran juga. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga kita bisa mengatur besar kecilnya. Ini sudah cocok. Dan kita letak di tengah segi 4 tumpul. Nah, untuk lingkarannya kita klik snap fill untuk maksudnya snap on line untuk menghilangkan garisnya, kemudian sudut tumpulnya juga kita hilang. Nah, kemudian kita grupkan lingkaran dan juga segi 4 tumpul ini dengan cara klik lingkaran, kontrol, klik lingkaran, kontrol, klik segi 4, klik format, lalu nah, saya sudah menyatukan 4 tumpul dan juga lingkarannya. Kemudian sudut tumpul yang sudah disatukan dengan lingkaran ini kita ganti warnanya, pilih gradient fill, lalu kita balikkan gradient topnya, pas jadi bawah, yang bawah menjadi yang nah seperti ini. Dan di angka 1 untuk pindah ke bawah, klik lingkaran angka 1, klik kontrol, kemudian pindahkan. Ya. Nah, setelah itu lingkaran yang ada di bawah ini kita buat animasi. Kita pilih float in,
Nah, di sini saya ubah efek optionnya menjadi float down. Nah, seperti ini. Kemudian saya pilih animation paint, pilih panah ke bawah, kemudian pilih panah di bawah, pilih effect option. Nah, di sini tersedia sound yang ingin kita buat. Kita bisa pilih sound yang kita mau. Saya pilih ini, terus timingnya kita ganti menjadi with preview. Kemudian oke. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita duplikat slide yang kedua ini. Klik kanan, kemudian duplikat slide. Duplikat slide. Duplikat slide. Nah, seperti ini. Kemudian untuk slide nomor 3, kita klik lingkaran yang ada di bawah ini, kemudian kita geser menggunakan panah sebelah kanan, tepat di bawah lingkaran nomor 2. Kemudian kita pilih format, pilih snap fill, kemudian eyedrop, kita sesuaikan dengan warna di atas yaitu hijau. Nah, seperti ini. Kemudian kita ganti menjadi nomor 2. Nah, kemudian lingkaran yang ada di bawah nomor 1 juga kita pindahkan ke bawah. Nah, seperti ini. Setelah itu pindah ke slide nomor 4. Sama seperti yang tadi, kita pindahkan ke nomor 3. Kemudian kita ganti warnanya dari snap fill, pilih eyedrop, kemudian kita letakkan pas di sana, kemudian kita pindahkan lingkaran seperti ini. Kemudian ganti angka 2 menjadi angka 3. Ini. Lanjut ke slide nomor 5, lakukan hal yang sama seperti tadi. Pilih format, pilih snap fill, lalu kita ubah juga, lalu angkanya kita ganti menjadi angka. Kemudian slide nomor 6, seperti tadi juga, lalu kita ganti warnanya, yaitu kan lalu yang terakhir slide ke-7, bukan hal yang sama, juga lingkarannya kita ganti warnanya melalui snap fill, eyedrop merah, lalu angkanya kita ganti menjadi 6. Baiklah, seperti ini. Setelah membuatnya sampai ke slide ke-7, kemudian kembali ke slide. Nah, di slide pertama saya belum membuat backgroundnya juga menjadi gradasi, jadi sama dengan dan yang lain. Ini saya akan membuat hyperlink dengan cara klik lingkaran 1 karena ini sudah menjadi grup, kemudian pilih link, setelah itu pilih paste in this document. Nah,
Kemudian pilih slide 2 karena slide pertama akan beralih ke slide. Kemudian untuk lingkaran yang kedua, lakukan hal yang sama. Pilih slide yang ketiga. Untuk lingkaran yang ketiga, pilih slide yang keempat. Kemudian lingkaran yang keempat, pilih slide yang kelima. Lalu pilih slide yang keenam. Dan yang terakhir, pilih slide yang ketujuh. Oke. Kemudian untuk slide nomor 2 sampai seterusnya kita ganti menggunakan nomor yang ada di slide nomor 1 yang kita berubah menjadi hyperlink. Jadi ini kita highlight, kita terusnya. Nah, setelah menghapus semuanya, kemudian menu-menu yang ada di slide pertama kita copy, balik ke home, copy, lalu Ctrl V di slide 2 dan 3. Setelah semuanya sudah di copy dan Ctrl V, lingkaran yang ada di atas itu kita hapus. Kemudian balik ke slide nomor pertama. Nah, jika ingin mengubah background menjadi gambar, kita copy terlebih dahulu segi 4 tumpul yang ada di slide nomor kedua. Home, kemudian pilih copy, balik ke slide pertama, kita Ctrl V. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mengubahnya menjadi gambar, kita pilih format shape. Kita pilih picture or texture fill. Kemudian insert from. Nah, di sini saya pilih gambar yang ini, kemudian insert. Nah, ini. Kemudian saya ingin menambahkan judul. Saya klik insert, lalu word art, menambahkan judul PPT saya. Entrepreneur, start di sini.
seperti ini. Lalu setelah itu pindah ke slide kedua. Nah, di sini saya akan memilih materi yang ingin saya buat dan gambarnya juga. Nah, di sini saya memilih materi tentang entrepreneur. Untuk slide kedua saya ingin memasukin ini. Ctrl C. Lalu saya pindahkan ke PPT. Word Art. Nah, seperti ini. Bisa diganti jenis hurufnya. Kemudian balik sumber materi, Ctrl C, lalu Ctrl V. Nah, seperti ini. Ctrl A untuk memblok, baru pilih jenis hurufnya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian saya ingin mencantumkan gambar, pilih insert, kemudian pictures, this device, kemudian ambil foto yang sudah di-download. Saya memilih foto ini, kemudian insert. Nah, sini kita bisa mengatur besar dan kecilnya foto yang ingin kita letak di sini. Lalu setelah itu lanjut ke slide nomor ketiga. Klik insert, kemudian word art, tempat kita menulis materinya. Kemudian di sini saya mengambil perbedaan entrepreneur dan pengusaha. Ctrl C, lalu balik ke PPT, Ctrl V. Nah, seperti ini. Kenapa terjadi seperti ini? Karena jenis hurufnya yang terlalu besar. Jadi kita kecilkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Lalu jenisnya kita samakan menjadi Times New Roman. Saya pilih 20. Kemudian saya pindahkan ke sini. Kemudian balik ke materi. Kemudian saya Ctrl C lagi. Balik ke sini. Ctrl A untuk ngeblok semua. Ganti jenis huruf.
Kalau kita blok lagi, Ctrl C, kembali ke sini, Ctrl V, ini Ctrl A, kita kecilkan hurufnya Times New Roman. Jadi seperti ini, letakkan di sini. Pindahkan ke sini. Kemudian saya masukkan foto, kembali ke insert, picture, Davis. Kemudian saya memilih foto yang ingin saya letakkan di slide nomor ketiga saya, yaitu yang ini. Oke. Kemudian kecilkan sesuai keinginan. Nah, seperti ini. Lanjut untuk ke slide yang keempat. Ctrl C. Pilih insert, pilih word art, pilih yang pertama. Nah, di sini kita Ctrl V. Oke, Ctrl A, pilih jenis huruf dan juga ukuran. Seperti ini. Saya pindahkan di sini. Kemudian balik lagi. Ctrl C. Ctrl V. Setelah itu kita rapikan. Lalu setelah itu tulisannya kita rapikan seperti tadi.
Kemudian saya rapikan angkanya menjadi seperti ini. Lalu setelah itu saya ambil teksnya lagi dari ini, lalu Ctrl C. Balik ke PPT, Ctrl V. Jadinya seperti ini. Nah, untuk gambarnya kembali ke Insert, Pictures, This Device. Saya pilih gambar yang ingin saya masukkan. Saya pilih yang ini. Nah, kemudian kecil. Saya ingin merubah. Tinggal klik kanan lalu cut. Nah, kemudian diperkecil. Nah, seperti ini. Untuk slide yang kelima, lakukan yang sama juga. Ctrl C. Balik ke Insert, Word Art, kemudian ini. Ctrl V. Ctrl A, kemudian ganti jenisnya menjadi Times New Roman dan juga ukuran. Kemudian balik ke materi. Ctrl C. Lalu balik ke PPT. Ctrl V. Seperti ini. Ganti jenis huruf dan juga ukuran. Kemudian saya ingin menambahkan gambar. Lakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan di slide kedua dan ketiga tadi. Lanjut ke slide ke-6. Pilih Insert, kemudian Word Art.
lalu pilih materi. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Ya seperti ini karena jenis hurufnya terlalu besar. Nah, kita perkecil lalu kita ganti menjadi Times New Roman. Kita ganti jenis hurufnya menjadi 16. Jadi seperti ini. Saya ingin menambahkan lagi ciri-cirinya. Ctrl C. Nah, menjadi seperti ini. Saya tambahkan gambar lagi. Nah, seperti ini. Lalu untuk slide yang terakhir masih tetap pada tahap yang sama. Ctrl V, Ctrl A, lalu kembali ke home, jenisnya diubah dan juga ukurannya. Kemudian untuk slide yang terakhir, Ctrl C, lalu kembali ke PPT, insert, word art, kemudian Ctrl V, Ctrl A, ubah jenis huruf dan juga ukuran. Tekan di sini. Kemudian balik ke Ctrl C, lalu Ctrl V. Seperti ini. Ctrl A, ubah tulisan. Dan juga ukuran. Kita rapikan, nah menjadi seperti ini. Saya ingin menambah satu lagi, yaitu ini. Ctrl C, lalu kembali ke PPT, Ctrl V. Nah seperti ini. Kemudian saya cantumkan foto. Seperti ini.
Nah, jadi slide 1 sampai dengan slide 7 saya sudah selesai dan saya tampilkan. Slide yang kedua, slide ketiga, slide keempat, kelima, dan juga keenam. Sekian video tutorial dari saya. Terima kasih.